Perkenalkan, nama saya adalah Reginald Jeremia. Saya adalah perwakilan dari tim KKN UGM Kecamatan Kalasan tahun 2021 Subunit Ilmu Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bagaimana kita dapat memerangi hoax. Apa itu hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Dan menurut Kamus Oxford, hoax adalah sesuatu yang sengaja dibuat untuk dipercaya oleh orang lain, dan biasanya bukan sesuatu yang baik. Menurut Silverman, hoax merupakan serangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Jadi berdasarkan 3 definisi tersebut, hoax merupakan kebohongan yang disengaja disebarkan. Dan kebanyakan kebohongan tersebut disebarkan dengan tujuan yang tidak baik. Memang hoax bukanlah sesuatu lagi yang asing terdengar di telinga kita, apalagi saat pandemi COVID ini. Ada banyak sekali jenis-jenis hoax yang sudah tersebar pada pandemi COVID ini, mulai dari hoax tentang vaksin, hoax tentang obat COVID, atau mungkin hoax tentang keadaan yang menggambarkan COVID saat ini. Dan tentu saja hoax-hoax ini sangat meresahkan. Dan sebisa mungkin kita tidak ingin berhadapan dengan hoax-hoax ini. Tapi kita ketahui, hoax mungkin bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari. Akan selalu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang selalu menyebarkan hoax. Nah, daripada kita menghindarinya, lebih baik kita menghadapinya. Tapi bagaimana kita dapat menghadapi hoax? Tentu saja kita harus mengetahui apakah suatu berita tersebut hoax atau tidak. Maka dari itu, kita harus mengenal jenis-jenis hoax dan ciri-cirinya. Yang pertama adalah satir. Satir ini adalah konten yang dibuat untuk menyindir pihak tertentu. Nah, konten satir ini biasanya dikemas dalam bentuk candaan atau sarkasme. Nah, satir ini biasa dibuat untuk mengkritik pihak tertentu atas permasalahan yang terjadi, misalnya mengkritik kebijakan atau sebagainya yang tidak sejalan dengan pemikiran sang pembuat konten satir. Nah, sebenarnya satir bukanlah konten yang berbahaya, akan tetapi tidak sedikit juga orang yang menganggap konten satir yang dikemas dalam bentuk candaan ini sebagai sesuatu yang serius dan malah terprovokasi. Nah, karena banyak orang yang terprovokasi oleh konten satir ini, jadi banyak timbul perpecahan dan perdebatan yang tidak perlu. Nah, berikut adalah contoh konten satir. Jadi konten satir ini biasa dikemas dalam bentuk kartun seperti ini, dan mungkin kebanyakan membahas soal politik. Selanjutnya adalah konten menyesatkan. Konten menyesatkan adalah konten yang menggunakan informasi untuk membingkai suatu isu atau pihak. Nah, konten menyesatkan ini biasanya dibuat secara sengaja dan diharapkan dapat menggiring opini sesuai dengan kehendak si pembuat konten. Nah, konten ini terjadi dengan cara memanfaatkan informasi asli yang sudah ada, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, tapi informasi-informasi tersebut diubah dan tidak dihubungkan dengan konteks aslinya. Jadi, antara informasi pada asli dan konteksnya berbeda. Salah satunya adalah seperti ini. Ada seorang yang mengunggah di Facebook, mengunggah sebuah video anak yang sedang kejang-kejang. Pada postingannya tersebut, dia mengatakan bahwa anak tersebut kejang-kejang karena bermain game. Akan tetapi, pada kenyataannya, setelah dokter yang memeriksa anak pada video tersebut memberikan klarifikasi, ternyata anak tersebut bukan kejang-kejang karena kecanduan game. Memang anak tersebut memiliki mungkin semacam penyakit dan kejang-kejang, tetapi itu karena penyebab lain. Nah, dari itu pihak puskesmas mengeluarkan surat resmi yang menghimbau untuk tidak menyebarkan video tersebut. Selanjutnya adalah informasi salah konteks. Informasi salah konteks
adalah informasi asli namun disebar dalam konteks yang keliru. Umumnya informasi yang dipakai adalah pernyataan, foto, atau video yang pernah terjadi pada suatu tempat, tapi konteks yang ditulis pada narasi informasi tersebut tidak sesuai dengan realita. Nah, ini juga biasanya dibuat untuk menggiring opini publik. Nah, berikut adalah contoh konten informasi salah konteks. Seseorang pada postingan ini memposting sebuah video yang berisi Brimo Papua. Nah, dia menyatakan seolah-olah video tersebut terjadi pada saat demo di Jakarta. Akan tetapi setelah ditelusuri kenyataannya, video tersebut tidak terjadi di Jakarta, melainkan terjadi di Papua pada saat tragedi Papua Uncen berdarah pada saat 16 Maret tahun 2006. Jadi jelas sekali di sini narasi yang disampaikan berbeda dengan konteks asli dari video tersebut. Selanjutnya adalah salah koneksi. Salah koneksi adalah ketika sebuah informasi memakai caption, judul, atau sumber yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan. Berita bohong seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Karena judul yang sensasional, jadi orang akan banyak melihat konten tersebut sehingga si pembuat konten akan mendapatkan profit. Berikut adalah contohnya. Pada postingan ini, seorang menyatakan bahwa sebuah hewan kloningan baru yang merupakan gabungan dari kambing dan babi diciptakan oleh ilmuwan. Akan tetapi setelah ditelusuri kebenarannya oleh Turnback Hoax, ternyata apa yang dibilang merupakan hewan kloningan merupakan sebuah domba Beltex yang dicukur bulunya. Nah, ini sangat berbeda dengan konteksnya yang dia bilang bahwa itu adalah hewan kloningan. Faktanya bahwa hewan yang ada itu adalah domba Beltex yang berasal dari Selandia Baru dan dapat suntikan otot ganda tekstil dari Belgia. Jadi bukan merupakan kloningan sama sekali. Selanjutnya adalah konten tiruan. Konten tiruan adalah sesuatu yang berbau tiruan. Nah, konten tiruan ini bisa menggunakan ketenaran suatu pihak. Jadi dia membuat seolah-olah pihak yang tenar itu yang menyebarkan konten tersebut. Berikut adalah contohnya. Pada postingan ini, seseorang mengaku dia kirimkan voucher gratis oleh pihak yang mengatasnamakan Gojek. Akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak Gojek yang harus secara resmi, Gojek sendiri mengaku dia tidak membagi-bagikan voucher gratis. Nah, dari ini kita harus hati-hati terhadap konten seperti ini. Konten seperti ini biasanya bertujuan untuk meraup keuntungan dengan melakukan penipuan seperti ini, karena akan ada biasanya syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh si pembuat konten palsu ini. Ini juga seperti konten-konten seperti SMS menang undian yang biasa kita terima. Kemungkinan besar semua itu adalah palsu. Selanjutnya adalah konten manipulasi. Karena kecanggihan teknologi sekarang yang dapat memanipulasi foto, video, banyak sekali konten-konten yang juga dimanipulasi. Seperti mungkin tulisannya dimanipulasi, fotonya dimanipulasi, dan sebagainya. Nah, peristiwa ini sering menimpa media-media besar. Berikut adalah contohnya. Pada ini, seseorang memposting sebuah potongan judul berita, kemudian diposting olehnya di akun media sosial. Di situ dia memposting sebuah berita dengan judul yang sangat provokatif. Tapi setelah ditelusuri kebenarannya, ditelusuri langsung ke website dari berita tersebut, ternyata judulnya berbeda dengan apa yang diposting oleh si pembuat konten palsu ini. Ternyata judulnya tidak provokatif seperti
yang diberitahukan oleh sebuah konten palsu. Nah, konten ini juga biasanya dilakukan untuk kampanye hitam, untuk memfitnah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah konten palsu. Konten palsu ini adalah konten menciptakan informasi baru yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Konten palsu ini berbahaya apabila kita mempercayainya. Misalnya adalah lowongan pekerjaan. Di sini ada oknum yang mengatasnamakan salah satu PT Timah dan memberikan informasi bahwa PT Timah tersebut sedang menerima lowongan pekerjaan lengkap dengan posisi yang dibutuhkan serta alamat email instansi. Namun pada kenyataannya, PT Timah tersebut membantah bahwa lowongan kerja tersebut memang disebarkan oleh PT Timah itu. Dan dia menekankan bahwa informasi seperti lowongan kerja bisa didapatkan melalui situs serta sosial media resmi milik perusahaan tersebut. Nah, karena kita sudah mengetahui jenis-jenis hoax dan ciri-cirinya, tentunya kita dapat menghadapi hoax tersebut. Bagaimana cara kita menghadapi hoax tersebut? Yang pertama adalah berhati-hati dengan judul yang provokatif. Sudah tidak asing bahwa kebanyakan berita hoax ditulis dengan berita-berita yang provokatif. Berita provokatif yang memancing banyak orang. Nah, berita provokatif ini memang terkadang sengaja dibuat karena ketika seseorang yang melihat berita provokatif, dia keburu terpancing emosinya, hingga tidak dapat lagi berpikir dengan jernih dan langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh berita tersebut. Nah, maka dari itu, apabila kita menjumpai berita dengan judul yang provokatif, kita lebih baik mencari berita yang serupa dari situs-situs yang resmi. Kita cari lagi di internet, terus kita bandingkan hasilnya. Nah, apakah sama atau berbeda? Nah, dari perbandingan tersebut, kita bisa menilai apakah berita yang tadi kita lihat yang memiliki judul provokatif itu merupakan sebuah kebenaran atau tidak. Selanjutnya kita mencermati alamat situs yang menyebarkan berita tersebut. Nah, untuk informasi yang diperoleh dari website, untuk mencantumkan link biasanya ada URL tertentu. Nah, untuk situs-situs yang menggunakan domain blog, informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai portal berita. Akan tetapi, dari 43.000 situs, hanya 300 yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi. Artinya, ada puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet. Walaupun belum tentu berita palsu yang disebarkan, akan tapi mereka berpotensi lebih besar untuk memberitakan berita palsu. Jadi kita harus mewaspadai alamat-alamat situs seperti itu. Selanjutnya adalah periksa fakta. Kita harus memperhatikan keberimbangan sumber berita. Misalkan hanya ada satu sumber, kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Kita harus mengamati hal lain, yaitu perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Jadi jika kita melihat berita, kita harus mengecek fakta dari berita tersebut. Faktanya terjadi berdasarkan kesaksian dan bukti, atau hanya opini dari penulis saja yang bersifat subjektif. Nah, jika hanya opini, itu masih meragukan kebenarannya. Selanjutnya adalah cek keaslian foto. Nah, jika sebelumnya konten teks yang dimanipulasi, foto juga dapat dimanipulasi. Nah, foto dimanipulasi biasanya juga dilakukan untuk memprovokasi pembaca. Untuk mengecek keaslian foto, kita bisa memanfaatkan mesin pencarian Google. Dengan men-drag dan drop ke kolom pencarian Google Image,
Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang dengan gambar kita dapat tadi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi lain terkait gambar tersebut. Apabila terdapat perbedaan informasi, maka kebenarannya patut dipertanyakan. Berikut adalah cara kita mengecek informasi tentang gambar yang kita dapatkan melalui mesin pencarian Google. Nah, pada saat yang pertama kita lakukan adalah kita klik gambar pada Google. Setelah itu kita buka foto yang kita punya. Setelah itu kita menariknya seperti ini dan kita letakkan pada tempat pencarian, lepaskan. Nah, ini gambar yang saya upload. Nah, di sini kita mendapatkan gambar yang serupa dengan gambar yang kita miliki dan informasi-informasi mengenai gambar tersebut. Selanjutnya adalah kita dapat mengikuti grup diskusi anti hoax. Sekarang di Facebook ada banyak grup-grup fanpage yang merupakan grup anti hoax, bahkan forum anti fitnah, asut, dan hoax. Dan fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Skoci. Nah, di grup-grup diskusi ini orang-orang bisa berkumpul untuk mengumpulkan informasi yang mereka dapat, kemudian mereka tanyakan pada grup tersebut apakah hoax atau bukan. Nah, dari hasil diskusi tersebut kita bisa melihat apakah berita tersebut merupakan kebenaran atau tidak. Mungkin sekian yang saya sampaikan terkait materi ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf dan terima kasih.